Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Muhammadiyah for All, kerjasama dari Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang disiarkan langsung di studio Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusdiklat Tablik Institut Muhammadiyah, Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga disiarkan langsung di sosial media Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Facebook, Instagram, kemudian di YouTube. Pada kesempatan kali ini Tiara bersama Bapak Taufik AR dan Ibu Fatimah akan membahas tentang kesiapsiagaan Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah dalam menghadapi bencana. Sebelum itu kita sapa dulu dua pembicara kita yang di hadapan Tiara saat ini. Assalamualaikum Pak Taufik, Bu Fatimah. Waalaikumsalam Mbak Tiara. Sehat-sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Mungkin Bu Fatimah, Pak Taufik bisa menyapa hadirin sekalian Zoomiyah dan YouTubeiyah ini Pak, jamaahnya. Assalamualaikum. Selamat sore jamaah Zoomiyah Facebookiyah dan Zoomiyah di layar masing-masing dan yang mengikuti acara ini dimanapun panjenengan semua berada. Semoga senantiasa sehat dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin. Ngabuburit ya Pak ya. Iya. Ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita mungkin karena Pak Taufik AR dari ini ya Pak, Forum Penanggulangan Risiko Bencana. Iya, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Pengurangan. Yeah. Oke. Sekaligus LHKP ya Pak. Iya, Lembaga Hikmah Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan juga berbincang dengan Bu Fatimah selaku koordinator Panti Asuhan ya Bu. Iya Mbak Tiara. Sebelumnya kita udah pernah ngobrol ya Bu, tapi bahas panti. Sekarang ini masih panti. Iya, masih panti. Iya, cuman persoalannya beda. Persoalannya beda dengan bencana. Iya. Nah, kita bakalan bahas-bahas apa sih kehubungan antara panti dengan bencana. Kan biasanya anak yatim. Nah, bagaimana sih Bu pendidikannya? Mungkin ya itu yang akan kita bahas 1 jam ke depan ya Pak. Iya. Sebelum itu mungkin Pak Taufik bisa diperkenalkan dulu apa saja sih misalkan pendidikan, karena ini berkaitan dengan panti asuhan. Biasanya pendidikan mitigasi bencana dari awal itu apa saja sih Pak gitu. Dan kemudian di DIY sendiri kemungkinan bencananya tuh biasanya apa aja gitu. Baik Mbak Tiara, Bu Fatimah, izin saya duluan ya Bu ya. Iya, bidangnya Pak Taufik ini kebencanaan. Iya, jamaah Facebookiyah
dan Zumia sekalian, sore hari ini kita berbincang mengenai kesiapsiagaan Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyah di dalam penanggulangan bencana. Nah, apa kemudian korelasi serta relevansi atau hubungan antara panti asuhan dengan pentingnya kesiapsiagaan ini dan apa yang kemudian perlu disiapkan untuk memastikan panti asuhan kita khususnya yang di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah itu tangguh memiliki kesiapsiagaan di dalam penanggulangan bencana maupun pengurangan risiko bencana itu. Jadi yang pertama bahasanya harus kita insafi atau kita sadari bahasanya panti asuhan yang kita miliki adalah bagian dari pelayanan sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk membantu dalam tanda kutip negara di dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Karena sebenarnya setiap warga negara tanpa kecuali termasuk yang yatim piatu, lansia, memiliki disabilitas misalnya, itu sebenarnya semuanya adalah warga negara dan semuanya kemudian berhak mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Apa hak-hak dasar itu? Diantaranya hak hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, perlindungan diri dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan itu, maka kita harus memastikan bahwasanya lingkungan panti asuhan kita, terutama di lingkup Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah, itu aman atau kemudian memiliki ketangguhan terhadap berbagai macam ancaman bencana yang ada. Nah, kenapa demikian? Karena kita sedang menjamin keamanan pemenuhan hak-hak warga yang kita asuh tadi itu. Betul. Oleh karena itu kita harus mampu juga memastikan lingkungan kita aman tadi. Nah, apa saja kemudian yang sebelum itu barangkali yang kedua kita juga harus paham apa yang dimaksud dengan bencana. Nah, bencana itu adalah peristiwa alam maupun non alam. Jadi bencana itu tidak selalu bencana alam. Ada juga bencana non alam yang kemudian mengganggu kehidupan maupun penghidupan dari warga atau dari manusia. Nah, yang kemudian mengancam keselamatan, mengancam penghidupan dan kehidupan. Penghidupan itu terkait dengan dimensi-dimensi ma'iyah atau ekonomi. Kalau kehidupan itu terkait dengan aspek-aspek relasi sosial. Nah, terkait dengan itu maka kita juga perlu mengidentifikasi khususnya di DIY ini ancaman bencananya apa saja gitu Mbak Tiara. Nah, kita di DIY melalui pemerintah daerah DIY itu sudah melakukan apa yang disebut sebagai kajian risiko bencana. Jadi mengkaji, menganalisis, mengidentifikasi ancaman-ancaman bencana apa saja yang memiliki potensi atau kemungkinan terjadi di DIY. Ada 12 ancaman bencana Mbak, baik yang alam maupun non alam tadi, karena kembali ke definisi tadi. Yang bencana alam diantaranya yang pernah kita rasakan adalah gempa bumi. Kemudian yang masih berjalan sekarang ini yang barangkali juga kita memiliki beberapa panti atau setidaknya juga jaringan panti kita di lereng Merapi, itu adalah ancaman erupsi Gunung Merapi. Kemudian juga ada yang kita kenal sebagai ancaman bencana hidrometeorologi. Karena faktor iklim, jadi hidrometeorologi itu iklim dan cuaca. Jadi misalnya banjir bandang, kekeringan, angin ribut atau angin kencang, gelombang tinggi itu merupakan jenis-jenis bencana hidrometeorologi yang sekarang ini kalau dari catatan kami di Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY maupun di BNPB maupun di BPBD itu frekuensinya semakin sering terjadi di Jogja. Barangkali kita juga ingat di lingkungan kita, di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu salah satu boarding school kita, madrasah kita di MBS di Prambanan itu juga menjadi korban atau menjadi terpapar
kejadian bencana hidrometeorologi itu. Yang selanjutnya barangkali secara cepat yang jenis ancaman bencana yang potensi terjadi di DIY adalah karena faktor kegagalan teknologi. Jadi, gimana itu Pak? Ya, kegagalan teknologi itu adalah kita punya sarana prasarana infrastruktur fisik yang menggunakan teknologi, tetapi sekaligus ketika itu gagal itu berpotensi menjadi bencana bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Apa itu? Itu diantaranya adalah kita di Jogja ini ada reaktor nuklir loh. Di mana Pak? Di Batan, di Babarsari sana. Batan. Nah ini kemudian yang kedua itu juga bandara. Kegagalan teknologi apa yang kemudian bisa menjadi ancaman di bandara itu ketika misalnya ada kejadian gagal landing atau gagal take off. Itu kejadian yang 2006 lalu, barangkali kita masih ingat, termasuk salah satu pimpinan kita, Ketua Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu menjadi korban wafat saat kejadian 2006 ketika pesawat Garuda gagal landing di Bandara Adi Sucipto. Yang terakhir itu adalah bencana non alam juga yang sampai saat ini masih kita alami, yakni pandemi. Iya, itu termasuk bencana. Iya, bencana non alam. Tetapi di samping itu, yang barangkali juga menjadi sesuatu yang kita identifikasi ada, itu adalah bencana sosial, yakni konflik sosial. Nah, barangkali di panti kita ada ada anak-anak yang nanti kita tanyain Bu Fatimah Pak. Itu misalnya kemarin beberapa tahun lalu Gavatar misalnya, atau kemudian konflik di Poso, di Ambon segala macam itu. Nah itu yang kemudian juga kemudian menimbulkan menjadi satu bencana bagi kita. Nah jadi memang ada jalin kelindan antara eksistensi atau keberadaan panti asuhan kita dengan ancaman bencana dan pentingnya perlunya kita melakukan kesiapsiagaan di lingkungan panti-panti kita. Demikian Mbak Tiara. Iya, yang dilakukan biasanya Pak dari sekian banyaknya bencana yang telah Pak Taufik paparkan tadi, itu biasanya FRB ya Pak, melakukan apa aja Pak mitigasinya gitu? Iya. Jadi barangkali ke masyarakat gitu maksudnya. Jadi barangkali sedikit perlu kami informasikan kepada jamaah Zumiyah sekalian bahwasanya forum PRB ini, forum pengurangan risiko bencana itu adalah wahana atau platform multi aktor yang di dalamnya ada unsur pemerintah, ada unsur lembaga masyarakat gitu, termasuk ada Muhammadiyah, ada NU segala macam itu tergabung di sana. Kemudian juga ada unsur lembaga dunia usaha. Jadi misalnya ada Kadin, ada perbankan segala macam itu menjadi bagiannya. Kemudian juga yang keempat, unsur keempat itu ada unsur akademisi. Jadi di kita ada FPT PRB, Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana. Kemudian yang terakhir itu media massa. Nah ini semuanya kemudian berkomitmen dan berikhtiar untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Forum PRB ini bersama dengan lembaga-lembaga anggotanya? Jadi yang pertama dari 12 ancaman tadi kalau berbicara konteks DIY, kita mengidentifikasi mana ancaman yang paling dominan. Dominan itu bisa ada rumusnya itu. Tetapi sederhananya bagi jamaah Zumiyah sekalian, mana yang kemudian kejadiannya sering, potensi korban kerusakannya, kerugiannya tinggi, itu yang kemudian dijadikan prioritas. Nah yang kita identifikasi diantaranya selain gempa bumi, erupsi Merapi, itu juga yang hidrometeorologi tadi. Nah apa yang dilakukan kalau berbicara mitigasi atau pengurangan penyiapan untuk mengurangi risiko bencana itu ada dua hal. Yang pertama adalah yang disebut sebagai mitigasi struktural. Jadi mitigasi struktural itu adalah mitigasi yang dimensinya fisik, Mbak. Jadi kalau yang itu misalnya ketika ada potensi gempa, kita memastikan misalnya pasca gempa 2006 kemarin, kita perlu memastikan bangunan-bangunan termasuk rumah warga, bangunan-bangunan publik, kantor-kantor pemerintah termasuk panti asuhan itu perlu dipastikan sudah memiliki bangunan struktur bangunan yang tahan gempa. Kemudian yang kedua
mitigasi non struktural. Mitigasi non struktural itu yang bukan fisik ya. Jadi itu yang kaitannya dengan misalnya budaya, pengetahuan. Nah, itu gimana itu Pak? Nah, diantaranya kita perlu memastikan budaya sadar bencana di masyarakat kita. Nah, kalau misalnya kita bawa ke konteks panti misalnya, sejauh mana panti asuhan kita di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah itu sudah pertama ya ada 4 unsurnya dari mitigasi non struktural tadi yang yang pertama itu menyadari bahasanya di lingkungan panti itu ada ancaman bencana. Misalnya di Kulon Progo. Di Kulon Progo itu lingkungan Kulon Progo sana ancaman bencana yang dominan apa? Oh, barangkali tanah longsor. Kemudian angin puting beliung misalnya dan lain sebagainya yang barangkali dominan di sana. Kemudian yang kedua itu setelah sadar itu ada pengetahuan. Jadi pengetahuan terhadap ancaman itu apa yang harus dilakukan. Misalnya tadi ya termasuk aspek fisiknya apa, yang kemudian non fisiknya kalau berbicara pengetahuan, kalau ada kejadian gempa itu harus seperti apa. Iya, betul. Kalau kemudian ada tanah longsor harus seperti apa. Kalau misalnya pandemi ini, apakah misalnya di panti-panti kita itu juga sudah tersedia ruangan yang sekiranya bisa dikonversi menjadi ruang isolasi misalnya. Nah, itu bagian-bagian dari aspek pengetahuan untuk mitigasi yang sifatnya non struktural tadi. Kan itu tidak selalu fisik gitu. Ya, betul. Kemudian yang berikutnya itu adalah budaya. Jadi misalnya di sini sudah kemudian menjadi tadi ya sudah sadar, sudah punya pengetahuan. Nah, budaya itu sudah menjadi laku keseharian. Jadi misalnya apakah kalau kita berbicara konteks panti, apakah kemudian panti-panti kita itu sudah memiliki dalam tanda kutip tradisi atau semacam kebiasaan untuk melakukan drill atau gladi dengan ancaman yang sudah diidentifikasi tadi. Kemudian yang terakhir itu tangguh. Jadi atas 3 yang sebelumnya itu kemudian muncul ketangguhan. Termasuk dalam tangguh ini sudah ada pembagian peran. Jadi misalnya kalau di panti-panti ini siapa yang kemudian menjadi PIC-nya. Kalau kemudian misalnya yang dikaitkan dengan mitigasi strukturalnya, apakah di panti-panti kita itu juga sudah tersedia misalnya rambu-rambu petunjuk misalnya kalau ada kejadian kedaruratan itu harus kemana. Kalau kemudian ini kemudian titik kumpulnya di mana semacam itu. Nah, ini yang semua ini menjadi bagian dari mitigasi yang kita lakukan. Nah, yang selanjutnya apa yang kemudian dilakukan oleh Forum PRB, kita memastikan hal-hal semacam itu ada standarnya. Yang kedua itu dilakukannya secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya untuk lingkungan pendidikan kita ada program namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Dulu namanya SAB Sekolah Aman Bencana. Nah, itu tadi ada serangkaian aktivitas dari program itu, mulai dari tadi internalisasi pengetahuan, kemudian drill, kemudian drill itu simulasi tadi ya, sampai kemudian memastikan mengakses aspek-aspek fisik di lingkungan satuan pendidikan madrasah kita itu memang sudah cukup tangguh, strukturnya tangguh, kemudian ada rambu-rambu, ada bagian dari mitigasi tadi. Nah, itu yang dilakukan. Harapan kita juga itu bisa kita perluas, karena sekali lagi selain sekolah, rumah sakit yang sebagai instansi institusi vital ya, makanya kemudian di MDMC misalnya kita punya program HOSDIP, punya program rumah sakit aman bencana gitu. Nah, ini barangkali juga kita nanti di lingkungan amal usaha yang lain seperti di panti asuhan itu juga perlu sebagai sebuah
barangkali sudah kita lakukan, tetapi perlu kita beri brand gitu, Iya, Bu betul. Fatimah. Jadi Iya, panti selama asuhan ini. panti asuhan kita itu adalah panti asuhan yang aman bencana. Yang aman bencana. Iya, jadi itu juga di internal memberikan rasa aman, ke eksternal itu juga menjadi bagian dari campaign kita, bagian dari kontribusi di lingkungan persyarikatan. Bahasanya persyarikatan Muhammadiyah itu memiliki perspektif pengurangan risiko bencana. Kira-kira demikian. Kalau bicara tentang standar tadi Pak, standar dan apa namanya drill tadi ya istilahnya, apa namanya praktik ya Pak berarti. Iya. Itu ada nggak Pak dari PRB sendiri itu menentukan misalkan praktiknya kita simulasi ke usia sekolah atau bagaimana kalau dari PRB sendiri? Iya, sebenarnya kalau di forum PRB itu kan tidak punya otoritas formal ya, iya. artinya tidak punya kewenangan untuk korsif atau memaksa semacam ini atau kemudian betul. mengatur semacam ini. Nah, tetapi lewat elemen kita di pemerintah itu kita desakkan, kita agendakan. Jadi misalnya di lingkungan tadi ya sekolah, Betul. kemudian instansi-instansi itu setidaknya setahun sekali itu dilakukan drill. Itu ada momentumnya, dan kebetulan momentumnya di bulan April ini, Mbak Tiara, Bu Itu Fatimah. kenapa Pak momentumnya apa? Jadi momentumnya itu Kenapa namanya dimomentumkan gitu? Iya. ya, Iya, itu iya. diberi tajuk sebagai HKB, Hari Kesiapsiagaan Bencana. Karena Itu ada peringatannya. setiap tanggal 26 April. Sebentar lagi Pak. Sebentar lagi. Nah, kenapa kemudian tanggal 26 April itu terkait untuk sekaligus memperingati bahasanya pada tanggal tersebut itu berapa ya, 15 atau berapa 2007 itu 15 tahun yang lalu itu negara kita Indonesia itu melahirkan Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi undang-undang itu yang mendorong mengubah paradigma atau cara pandang kita tentang bencana yang semula sentralistik atau hanya urusannya pemerintah menjadi disaster is everyone business. Bahasanya bencana itu urusan semua orang. Kenapa urusan semua orang? Pemerintah itu nggak mungkin sendirian untuk ngerampungi atau menangani semua itu. Maaf Pak Taufik. Jadi untuk tadi saya tertarik kepada eventnya tadi loh. Iya. Ya Pak, ada momentum ya di Momentum, 26 April. Berarti nanti ada event-event sesi yang mungkin ada keterlibatan kita nih dari Panti. pengasuhan kayak gitu ya. Karena kan panti asuhan sendiri itu kan dibagi menjadi beberapa nih Pak Taufik. Jadi kita tidak hanya konsen di panti saja. Jadi kita kan ada juga model yang foster care. Jadi anak-anak itu diasuh oleh keluarga asuh, terus ada yang masih diasuh oleh keluarganya, lalu lembaga ini memberikan support. Nah, lalu pada momentum itu, ketika itu belum direncanakan, berarti boleh dong kita itu mengusulkan program-program khusus ini untuk pengasuhan ya. Kerjasama Seperti itu. MPS Nah, antara iya. dan PRB Pak. Saya kira sangat bisa, dan itu menarik sekali ya. Artinya ini kan memperluas spektrum tadi ya, karena kemudian inti dari HKB atau Hari Kesiapsiagaan Bencana itu adalah memasyarakatkan budaya sadar bencana di masyarakat kita. Nah, barangkali begini Bu Fatimah, ini konkretnya saya kira ini kan di Muhammadiyah kita ada lini khusus yang mengelola itu ya, yakni LPB atau branding luarnya lebih dikenal dengan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Nah, MDMC selama ini juga sangat concern terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana maupun pengurangan risiko bencana, termasuk dalam konteks HKB ini kemarin sudah menyelenggarakan beberapa event, termasuk di event Kartini hari ini itu kemarin hari Rabunya itu juga menyelenggarakan semacam talk show sebagai bagian dari campaign atau kampanye bagaimana peran perempuan, peran ibu di lingkungan keluarga menjadi pilar ketangguhan keluarga. Nah, ini saya kira relevan kalau kemudian kita ini ke panti ya. Bagi tadi, ini kan yang disasar panti itu kira-kira anak asuh
sampai dengan kemudian pengasuh, Betul, sampai betul. kemudian juga dengan lingkungannya, Lembaganya. lembaganya lingkungan juga. masyarakat. Nah, ini yang saya kira perlu kita marking Gagas, atau iya, perlu kita gagas Pak. termasuk sebenarnya di lingkungan Aisyah sebagai salah satu pendukung TPB atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu kan punya sebuah jargon ya, no one left behind, orang ono sing carry. Nah, Tidak ada yang nggak ada yang ketinggalan gitu tertinggal ya Pak. gitu. Nggak ada yang Nah, tertinggal. ini yang mestinya Iya, juga siap. gitu. Jangan Iya. sampai yang kemudian di panti itu kita lewatkan Iya. begitu. Iya, iya. Kita pindah nih Pak dari Pak Taufik ke Bu Iya. Fatimah. Bu, biasanya di panti itu sudah ada belum dari penjelasan Pak Taufik, kan tadi ada penanggulangan bencana, simulasi ya Pak. Ada tidak selama ini penerapan dari pendidikan mitigasi bencana, misalkan kebakaran bisa jadi ya Pak Bisa ya? juga ya. Sangat mungkin itu. Iya Bu, Iya, iya. dari Baik, panti Mbak sendiri. Tiara, Iya. Pak Taufik. Jadi saya tadi juga jadi fokus nih ya, konsen dari penjelasan apa yang disampaikan Pak Taufik, karena memang sejauh ini di kami itu kan penerima program ya. Nah, di pengasuhan itu, nah kebetulan saya selaku ketua divisi, namun juga membidangi di pengasuhan, jadi bersinggungan langsung dengan yang namanya pengasuhan. Nah, di situ kami mengalami secara langsung kaitannya dengan kebencanaan. Nah, satu di antaranya yang kami alami adalah tadi yang kerasa banget tuh gempa bumi Gempa di bumi, 2006 Bu. itu. Berikut disusul dengan adanya erupsi Merapi, terus Sinabung juga ya. Nah, itu beriringan. Nah, yang kami rasakan adalah betapa ketika kita itu tidak punya ilmu. Nah, selesai dari situ, nah memang kita proses namanya pengetahuan, keterampilan itu kan melalui sebuah pengalaman ya. Jadi terampil gitu kan. Nah, kami baru mengenal yang namanya mitigasi itu pasca bencana. Nah, karena di awal itu ada satu cerita ketika ada goncangan gempa. Itu pasca bencana gempa gitu maksudnya? Ini ya saat terjadi gempa tsunami itu kan ada gempa berikut ya, yang susulan. Itu tsunami Aceh, gempa di Jogja sendiri ya. Itu anak-anak kami itu berhamburan. Dan yang paling bikin kami itu subhanallah ya, sampai akhirnya menunjukkan betapa anak-anak kita itu cinta dengan kita. Dan saat itu kita terlena juga dengan mereka, akhirnya kita bisa istighfar ya, sebagai orang tua pelaku ya. Jadi anak-anak itu ternyata berlari berhamburan tuh mencari kita, cari orang tua. Iya, justru di mana ini Umi, Abi kayak gitu ya. Seperti itu mereka. Nah, kita satu sisi karena namanya sudah dewasa ya, mungkin karena situasi itu datangnya dari Allah, akhirnya ya Allah gitu kan, sandarannya kepada Allah gitu. Jagalah anak-anak kami gitu, kadang menenangkan diri lah, kita mau berburu kemana nih, anak-anak kita tak ada di lembaga, tak ada di asrama, kita mau nyarinya kemana. Udah akhirnya penenangan dirinya dengan doa. Nah, ternyata anak-anak kita itu yang justru malah sibuk mencari mana Umi, mana Abi gitu ya. Nah, berangkat dari situ, nah kami akhirnya ini dari teman-teman MDMC ini memberikan sebuah inisiasi untuk pengenalan terhadap mitigasi itu. Nah, itu dimulai dari unsur yang paling kecil, dari anak belia kita yang masih balita, karena kebetulan pengasuhan kita itu kan dari 0 sampai 18 tahun. Nah, jadi dari anak kita yang balita aja tuh udah kita kasih terapis gitu kan. Bagaimana dengan istilahnya bencana yang tadi struktural, non struktural itu ya, konstruksi dan non konstruksi ya. Nah, itu dikasih tahu sampai akhirnya ketika ini ya, itu menjadi terkadang juga malah jadi sebuah candaan gitu kan. Di awal-awal itu gempa kayak gitu ya, seperti itu. Nah, simulasi ya, ya Bu? akhirnya simulasi rekanan. Rekanan. Tapi itulah satu dinamika kita dalam sebuah pengasuhan, di mana gini Pak Taufik, perlu kita kabarkan, uniknya di pengasuhan kita itu adalah
dalam satu keluarga besar itu berangkat dari berbagai persoalan. Jadi lembaga kita itu tidak bisa memilih. Aku tak ngasuh anak yang usia SD saja, ndak bisa. Kalau kita memilih itu namanya bukan lagi pengasuhan. Kita namanya pengasuhan ya kita punya anak berjenjang gitu kan. Oh, anakku yang tak asuh SMA saja lah, nanti kemana anakku yang SD bahkan baru lahir gitu kan. Nah, berangkat dari situ perlu mungkin kami sekedar malah justru ini caos atur sama Pak Taufik selaku koordinator ya. Ini perlu juga nih jangan sampai ada yang ketinggalan tadi, karena selama ini apa yang kami rasa, apa yang kami dapati itu memang sudah kontribusi langsung dari teman-teman ke daerah setempat gitu ya. Namun dengan adanya forum ini, apalagi nih momentum mau ada event kayak gitu ya, misalkan untuk ini apa menarik atau meningkatkan pola kesadaran terhadap bencana ini dari teman-teman kita di lembaga, misalkan adakan event khusus untuk teman-teman di kelembagaan ini, misalkan ada apa istilahnya pelibatan anak ya, poster terkait dengan mitigasi atau mungkin apa. Jadi sifatnya kalau boleh saya usul tidak sekedar formalitas kita bikin apa checklist isi form kayak gitu ya, tapi kalau yang namanya poster itu kalau dia udah ngalami pasti akan bunyi gitu kan, tidak sekedar kita ambil cuplikan kayak gitu Pak Taufiknya. Nah, kalau kembali kepada lembaga kita itu, kalau bicara masalah bencana tadi ya, hampir dari masing-masing lembaga kita itu sudah mengalami, yang terlebih yang terbaru ini ya karena pandemi gitu kan. Nah, hampir di semua lembaga kita ada. Yang terbaru kemarin yang pandemi yang diputuskan kedua ini ya, lembaga kita ada lagi itu yang jadi klaster, Masya Allah. Tapi ya alhamdulillah karena udah kebal gitu ya, dan alhamdulillah anak-anak itu dijaga sama Allah, insya Allah disegerakan sehat. Ya. Nah, kaitannya dengan apa gempa bencana yang karena alam itu di panti yang khususnya panti-panti kita ini yang lebih beresiko itu hampir tak ada, insya Allah relatif lah. Karena yang di kaki Bukit Merapi itu juga letaknya di Pakem ya, itu agak jauh dari Merapi, tapi kalau kuasa Allah mengendaki ya ya, tapi kita berdoanya insya Allah untuk titik-titik di mana keberadaan lembaga kita itu insya Allah ada pada daerah aman, insya Allah. Yang di Kulon Progo pun, kalaupun di perbukitan itu di Ahmad Sujari itu yang paling tinggi itu di pegunungan Menoreh dekat Gua Kiskendo itu. Iya. Girimulyo atau Girimulyo. Iya. Girimulyo. Di situ juga nyaman saja, alhamdulillah. Jadi begitu kalau paradigma kelembagaan. Karena kita bicara masalah lembaga dan kaitannya dengan kebencanaan. Namun demikian, karena pernah juga terjadi baru berapa ya, setahun, karena kemarin selang pandemi 2 tahun yang lalu itu di teman kita di Abdul Alim. Di Abdul Alim, iya itu juga banjir bandang gitu. Masya Allah. 2017 akhir ya. Iya itu, Masya Allah. Jadi perlu adanya apa ini mitigasi awal, betul. agar kiranya kita ini tidak panik gitu kan. Jadi akhirnya ya sana sini, kenapa gitu kan. Seperti itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini dari anak-anak kita aman, tidak sampai terjadi yang fatal. Gitu ya. Jadi yang lebih kita waspada itu malah justru yang munculnya dari human error nih. Gimana itu? Bencana manusia. Kebakaran itu bisa jadi ya, Bu? Bisa jadi karena ulah tangan. Tangan anak yang belum tahu apa-apa. Gitu ya. Karena nggak tahu, ini kadang terlena di dapur. Itu pengalaman kami sendiri itu, karena kita masih ngasuh anak yang di usia 2 tahun nih. Ya, jadi mereka itu karena asik selalu memperhatikan kegiatan di dapur gitu kan, karena rumah kita rumah besar itu tanpa jeda gitu kan, ya itu ikut-ikut mau goreng kayak gitu ya, padahal kan tingginya seberapa itu lah, itu kita antisipasi dan alhamdulillah jangan sampai terjadi kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang perlu. Terus di sini alhamdulillah teman-teman kita di lembaga itu karena sudah terakreditasi ya, dari 22 lembaga itu kita sudah 15 lembaga terakreditasi. Nah,
adapun syarat akreditasi juga mensyaratkan adanya ini, termasuk Ada pendidikan mitigasi gitu, Bu. mitigasi itu harus ada, terus ada spot-spot di mana kayak pemadam api kayak gitu harus ada, betul. ya. Jadi itu ada. Lah itu nanti peran ini Pak Taufik dari forum itu untuk memvalidasi kelayakan gitu kan. Kadang kita terlena adanya ada tabung saja gitu. Tapi kelayakannya perlu diuji nih. Siapa yang mau menguji? Apakah kita sebagai koordinator panti? Tentunya kan tidak. Karena bukan otoritas kita ya, seperti itu. Jadi mohon kiranya nih benar-benar dimasukkan sebuah agenda, apalagi di momentum 26 April ini. Jadi satu istilahnya satu harapan besar dari kami, karena untuk hal-hal seperti itu karena kita fokus ke pengasuhan, terlena. Sangat terlena karena tidak bidangnya awalnya merasa seperti itu dan yang jelas belum terampil seperti itu Pak Taufik. Apalagi kalau misalkan kita bicara bencana itu sesuatu yang tiba-tiba ya Pak. Sesuatu yang tiba-tiba datang. Kalau secara konseptual jadi ada bencana yang disebut sebagai rapid disaster itu yang tiba-tiba tadi kayak gempa. Tapi ada yang slow onset. Jadi misalnya kayak erupsi itu tidak tiba-tiba sebenarnya. Dia sebenarnya ada gejalanya terlebih dahulu, ada eskalasi sampai kemudian terjadi erupsi itu. Jadi hal-hal semacam itu juga perlu kita pahami di lingkungan panti juga demikian. Termasuk tadi yang terakhir disebutkan oleh Bu Fatimah tadi, misalnya keberadaan APAR misalnya, alat pemadam api ringan, itu dia checklist bagian dari yang nilai saat akreditasi. Tetapi itu kan baru eksistensinya atau keberadaan alatnya. Tapi apakah berfungsi, memfungsikannya seperti apa? Nah, ini yang barangkali juga perlu belajar bareng dan kemudian dipahami. APAR itu ada expirednya. Jadi kalau misalnya kan itu hanya setahun atau 2 tahun ya, setelah itu kan perlu diganti. Nah sebenarnya daripada diganti atau dibuang sia-sia, itu kan bisa saat mau ganti itu dijadikan sebagai event atau acara gladi. Jadi simulasi tadi ya Pak. Daripada dibuang tidak berguna, dipakai untuk simulasi saja gitu kan. Terus kita menghadirkan panjenengan gitu ya. Bisa, tapi sebenarnya kan secara lebih teknis itu ada teman-teman dari instansi pemerintah, BPD dengan damkarnya yang bisa memfasilitasi hal-hal semacam itu yang memang memiliki kecakapan, kompetensi sekaligus juga sertifikasi profesi untuk itu. Nah, hal-hal sederhana juga bisa saya membayangkan bisa dilakukan di panti ya, yang ekspektasi saya MDMC di sekolah saja bisa kok, kenapa di panti nggak bisa? Misalnya untuk yang pendidikan aman bencana itu bisa dikemas dalam, karena tadi ya anak-anak dari rentang 0 sampai 18 itu kan kalau kemudian diceramai segala macam barangkali ya akan banyak yang mental gitu daripada yang terinternalisasi. Nah ini bisa dengan model-model edukasi yang menyenangkan, misalnya dengan permainan, role playing, dengan menyanyi. Jadi misalnya kalau ada gempa kemudian semacam itu yang kemudian bisa dijadikan sebuah model pendidikan yang menyenangkan. Ini saya kira sangat bisa ya. Kalau perlu misalnya kan di 22 panti asuhan kita di DIY ini kan ada pengasuhnya, ada person in charge-nya. Nah itu yang kemudian menjadi semacam trainer yang nantinya bisa diimbaskan kepada anak-anak kita di lingkungan panti. Nah ini kan bisa nanti secara berjenjang untuk dilakukan itu. Nah nanti barangkali kita melalui MDMC di tiap kabupaten kota, karena di tiap kabupaten kota di DI ini kan semua ada LPB atau ada MDMC-nya. Nanti kemudian melakukan visitasi, pendampingan, memastikan ada semacam tadi ya, apakah itu sudah diimbaskan, coba simulasi gladi itu sudah berjalan atau belum. Kemudian barangkali yang berikutnya Bu Fatimah, meskipun tidak ada ancaman langsung atau merasa aman, tetapi misalnya seperti yang di Girimulyo atau di Pakem itu kalau misalnya ada erupsi Merapi, walaupun tidak terkena langsung, tetapi kan kejadian 2010 misalnya, kemudian kan ditetapkan sebagai
zona KRB, harus dievakuasi misalnya. Betul. Nah itu kita sebaiknya di lingkungan panti-panti yang dikoordinir oleh MPS itu misalnya kemudian punya semacam kalau dalam bahasa manajemen bencana itu rencon, rencana kontingensi, atau gampangannya ya skenario. Kalau ada kejadian kayak gitu, itu anak-anak itu akan diungsikan kemana, akan direlokasi kemana, apakah kemudian antar panti misalnya, ataukah kemudian di gedung amal usaha yang lain gitu. Jadi ada baiknya harus punya tujuan gitu betul ya. Bu, termasuk kemudian mengidentifikasi dukungan lainnya, armada yang bisa dipakai mana. Barangkali bahkan di MPS sendiri kan kita punya jaringan ambulan tuh. Berarti ini kalau di sana yang akan dimobilisasi adalah ambulan di titik kecamatan atau pimpinan cabang ABCD misalnya. Nah yang semacam terdekat. itu penting, termasuk mengidentifikasi nomor kontaknya, sehingga kalau ada kejadian tadi itu kita di lingkungan Muhammadiyah sendiri kira-kira itu kita nggak perlu ngerepoti orang lain, sudah bisa menolong diri sendiri gitu. Nah syukur dan pasti yang sudah terjadi selama ini, apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan itu kan kemanfaatannya lebih luas. Kita bisa memberikan bantuan, pertolongan kepada pihak lain. Tapi tadi itu hal-hal yang sederhana. Kalau dulu saya sampaikan ke teman-teman, pentingnya itu namanya Muhammadiyah Incorporate itu kayak gitu. Sumber daya kita itu ada di mana-mana, mestinya ini bisa saling mendukung, mengokohkan, itu demikian. Iya, bisa terhubung ya Pak, saling terhubung, saling meringankan. Iya, betul. Biasanya Bu selama ini di Panti Asuhan Muhammadiyah sudah ada yang misalkan simulasi secara event gitu tidak Bu? Misalkan hari ini kita mau simulasi ini gitu, mengadakan agenda begitu. Sejauh ini untuk event-eventnya itu masih lingkup di tempat masing-masing. Jadi kalau untuk komunitas secara menyeluruh tadi ya kita panggil beberapa MDMC utusan misalkan gitu kan. Terus kita adakan event khusus nanti mengimbaskan itu belum. Nah, ya insya Allah semoga bisa diprogramkan nanti ya, apalagi pada momentum ini ya, April ini ya. Nah, ini Mbak Desti sama Pak Taufik. Kalau bicara masalah bencana ya, itu kan hampir semua udah cakap ya, karena kita udah ngalami ya dari apa karena yang pengalaman disampaikan dulu ya Bu. yang disampaikan Pak Taufik. Bahkan yang terkini itu kalaupun tidak ngalami dengar dan tahu gitu kan adanya puting beliung kayak gitu ya, pohon tumbang di sana sini itu anak kita bawakan kabar itu aja sudah masya Allah ya. Nah ini yang lebih ini lagi gini Pak Taufik, kaitan dengan ketika lampu padam itu saja ya, itu sudah merupakan sebuah tantangan untuk kita membuat sebuah SOP ya, standar operasional, di mana kalau mati lampu harus bagaimana gitu kan. Namanya banyak anak gitu kan, nanti langsung teriak histeris gitu kan, udah gelap gitu kan, masya Allah. Nah itu mungkin salah satu unsur bencana kecil ya yang perlu kita perhatikan juga. Jadi membangun keberanian mental anak gitu kan. Kadang di kegelapan ya itu kan udah masya Allah gimana ya kita mau cerita, jadi seperti itu. Jadi untuk gambarannya. Berarti Pak Taufik, kalau misalkan dari diskusi kita tadi antara Panti dan PRB, kira-kira kalau misalkan dikerjasamakan Pak dengan Majelis Pelayanan Sosial akan seperti apa kalau diterapkan di Panti? Iya, jadi barangkali setelah juga menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Fatimah tadi, untuk lingkungan panti-panti kita itu ada yang disebut sebagai ancaman bencana, sebagaimana yang kita bahas tadi. Tetapi juga ada yang disebut sebagai situasi kedaruratan. Jadi misalnya kayak tadi lampu mati atau listrik padam. Kemudian barangkali misalnya ada insiden keslomot atau apa ya bahasa Indonesianya tadi anak-anak ya misalnya kesetrum atau kemudian masak kecipratan, itu kan kedaruratan yang bukan bencana dia tetapi kedaruratan. Nah ini hal-hal yang tadi sebenarnya kalau dalam perspektif bencana atau pengurangan risiko bencana itu hal-hal yang sebaiknya kemudian kita kita strukturkan konsepnya. Jadi kita identifikasi potensi-potensi baik bencana maupun kedaruratan yang mungkin terjadi di lingkungan panti kita. Kemudian
kira-kira tadi bahasa sederhananya skenario penanganannya akan seperti apa, para pihak yang terlibat itu siapa. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan bersama ke depan, saya kira kita bisa melakukan tadi ya, mulai dari persiapan di pra bencananya untuk kesiapsiagaannya tadi, berupa misalnya kayak semacam TOT barangkali kepada para pengasuhnya tadi, bagaimana memahami ancaman bencana dan situasi bencana, bagaimana kemudian mengolah ancaman atau kemudian situasi kedaruratan itu, bagaimana misalnya kemudian di lingkungan panti asuhan itu kayak membuat semacam skenario tadi, kalau ada kejadian ini apa yang harus dilakukan, kalau ada kejadian ini apa yang harus dilakukan, termasuk kemudian yang hal-hal sederhana juga yang bisa dilakukan, memastikan tadi ya yang tidak harus kemudian ada sumber daya tambahan, misalnya kemudian memastikan kita punya kontak-kontak para pihak yang kemudian bisa terhubung dan nantinya mendukung, ya begitu. Jadi misalnya terhubung ke BPBD setempat, ke TRC atau tim reaksi cepat setempat gitu kan. Kemudian misalnya terhubung juga ke puskesmas terdekat, atau kalau kita punya amal usaha berupa klinik atau PKU gitu, kemudian juga itu. Jadi kira-kira sudah ada line yang kemudian ini terajut gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat mungkin untuk kita lakukan bersama. Saya kira forum PRB, termasuk kemudian nanti bersama dengan MDMC, kemudian secara MPS. kelembagaan dengan MPS, itu sangat mungkin untuk melakukan itu semua. Termasuk juga yang di pasca atau di pandemi kemarin, MPS kan juga merengkuh mulai dari awal mengidentifikasi anak-anak yang menjadi yatim piatu atau yatim piatu dari orang tua yang menjadi dalam tanda kutip korban pandemi itu ya. Nah, ini kan barangkali selain yang di dalam panti, bagaimana model-model pembudayaan sadar bencana bagi anak asuh kita yang di luar panti misalnya. Nah, ini yang nanti berarti kemudian perlu ada dengan para pihak yang terkait gitu. Waktu itu agar lebih mudah dan ringan. Kita diskusi dengan Mas Ridwan, dengan waktu itu kebetulan Panewu atau Camat Banguntapan kan Mas Fauzan itu ya warga kita. Jadi kemudian ini gimana ini hal-hal intinya adalah merajut itu semua. Nah, itu kan bisa difasilitasi baik secara formal, misalnya nanti kita selenggarakan semacam workshop atau kemudian atau kalau bahasa sederhananya bisa jagongan, yang kemudian nanti tindak lanjutnya ada yang sifatnya pelatihan, ada yang sifatnya visitasi gitu toh, visitasi ke panti asuhan. Jadi field visitnya untuk kemudian di sana barangkali ada diskusi atau jagongan dengan pengasuh maupun anak-anaknya, bertukar pengetahuan dengan model-model yang tentu saja kita sesuaikan dengan dunia anak-anak. Nah, ini sesuatu yang sangat mungkin, dan barangkali Bu Fatimah kalau ini kira-kira nanti bisa misalnya dari 22 panti itu ada piloting kita gitu. Jadi supaya kemudian kita punya model sehingga nanti menyebarkannya mudah ya Pak. MPS bisa ngelit untuk replikasi berikutnya ke yang lain. Tentu saja replikasinya juga tetap bareng-bareng dengan keroyokan atau kolaborasi dengan yang lain, tetapi kira-kira ini sudah ada transfer untuk kemudian lead-nya, kira-kira demikian. Berarti setiap panti pun kalau misalkan dari 22 panti pasti punya analisis yang beda ya Pak? Persis ya. Karena kan letaknya juga berbeda-beda. Iya, jadi letak geografisnya, kemudian barangkali juga lingkungannya, kemudian juga anak-anaknya yang di dalam kondisi misalnya di situ juga ada mohon maaf misalnya anak penyandang disabilitas misalnya itu kan juga butuh kemudian identifikasi dan kemudian nantinya treatment atau kesiapsiagaan yang khusus untuk termasuk pada psikologi si korban juga ya. Persis.
Kalau sejalan sama ini Bu, sejalan Iya. sama pertanyaan ini. Kalau misalkan dari forum PRB ataupun yang pernah Ibu Fatimah atasi, itu ada dari Andiva itu, apakah di Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah itu sudah mendapat mekanisme penerimaan anak yang berasal dari daerah terdampak bencana gitu katanya Bu. Nah, kemudian bagaimana terkait pendampingan psikologisnya pasca trauma jika itu terjadi pada anak? Mungkin Bu Fatimah bercerita mungkin pengalamannya, dan kemudian apakah nanti Pak Taufik forum PRB itu sampai ke pasca bencana seperti psikologisnya kah atau mitigasi bagian lainnya? Dimulai Bu Iya, Fatimah, Mbak. silahkan. Jadi terkait dengan pertanyaan ini kan ditanyakan Iya. bagaimana sudah ada belum nih Menampung, mekanismenya ya. menampung anak Kalau dari mekanismenya sana. itu sudah ada, cuman kembali kepada mekanisme itu, kita sudah benar belum menerapkan mekanismenya itu. Kalau kita terapkan dengan baik dan benar, tidak serta-merta dan tidak bermudah-mudah kita membawa anak itu dari daerah bencana kepada tempat yang lain, karena pengalaman di gempa dekat kita ya di Bantul saja itu, ketika kita membawa anak di bawah reruntuhan, kita bawa ke tempat yang lebih nyaman, belum tentu itu menjadi sebuah solusi. Karena ternyata di situ anak malah justru banyak beban, ya. Kenapa Bu biasanya? Meninggalkan memori di mana rumahnya di situ ya. Ternyata dia malah nyaman tinggal di tenda dekat rumahnya yang runtuh tadi. Karena itu kan teman-temannya mungkin fakta ya, Bu. juga, dan banyak teman yang senasib seperti itu. Nah, kaitan dengan mekanisme ini sudah ada semuanya Mbak Pak. Jadi sudah terukur. Nah, lembaga kita Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah tidak mau yang bermudah-mudah itu, karena kaitannya dengan apa yang terjadi pada psikologis anak. Nah, apalagi kalau kita ingat ya kisah Khalifah Umar ya, untuk menahan kabilahnya berlalu pada sebuah kampung di mana di situ ada wabah gitu kan. Lalu melakukan istihad ya. Nah, akhirnya ada nasihat, ketika kamu berada di daerah bencana maka jangan sampai sekali-kali kamu keluar. Nah, atau kamu tahu di daerah itu bersih atau ada bencana gitu kan, jangan sampai sekali-kali kamu itu menuju kepada daerah tersebut kan gitu ya. Jadi setidaknya yang kita mengambil hikmah dari situ, kalau dilihat juga bencananya bencana apa. Betul. Jangan sampai ketika di situ bencananya kaitan dengan sifatnya penyakit demam berdarah, bisa menyebarkan ya Bu. Apa itu istilahnya yang Menular, berbahaya wabah ya, endemis gitu ya, wabah gitu wabah. kan. Kok kita karena jiwanya menolong, oke kita ambil begitu saja kan, enggak boleh di situ. Makanya untuk mekanisme pengasuhan ini itu sangat berkolaboratif, seperti halnya kebencanaan. Kita enggak bisa serta-merta untuk mengambil dan mengirimkan anak. Jadi kita tetap berdasarkan rujukan. Seperti itu Mbak Desti. Iya. Kalau misalkan Bu, biasanya yang pernah ada di panti asuhan kita itu, setelah itu kalau misalkan dari daerah bencana setelah di panti itu nanti bagaimana Bu penanganan panti gitu, pengasuhannya dan lain sebagainya? Kalau pengalaman yang pernah kita alami, membawa anak dari bencana itu ada semacam trauma memang. Ya, akhirnya karena ketidakmampuan kami, ya kita rujuk. Iya, jadi kita tidak memaksakan diri untuk mengasuh anak tersebut gitu. Jadi untuk kepentingan terbaik bagi anak kita, maka kita harus merujuk di mana tempat yang memberikan sebuah fasilitas kepada anak kita, seperti itu. Berarti kalau misalkan Muhammadiyah juga harus ini ya Bu, profesional juga ya dalam mengasuh. Nah, ke Pak Taufik, itu biasanya Pak ada tidak misalkan dari forum PRB itu sampai ke dampak psikologisnya pasca bencana gitu? Iya, jadi perlu saya garis bawahi bahwasanya kalau forum PRB, forum PRB-nya sendiri itu tidak melakukan hal-hal teknis, karena dia sifatnya forum, jadi forum. dia adalah lebih sebagai mekanisme koordinasi. Yang melakukan itu adalah lembaga-lembaga anggotanya. Unsur lainnya, Iya, pendukungnya. Jadi lembaga anggotanya kayak kalau di DI ada sekitar 80 lembaga. Banyak ya Pak. Iya. Nah itu yang melakukan hal-hal atau aktivitas-aktivitas konkretnya.
Nah, barangkali menyambung yang disampaikan Bu Fatimah tadi, ini juga perlu kita pahami bahwasanya dalam konteks tadi ya, kita merengkuh atau menangani korban bencana, Pasca bencana. Ya, Pak. itu ada standar baku yang sudah menjadi konsensus internasional, diantaranya apa yang disebut sebagai spare project. Ada beberapa value-nya yang barangkali salah satu yang relevan untuk diangkat di sini adalah misalnya non proletici. Jadi kalau kita menolong korban itu kita tidak boleh membawa atau kemudian ada misi embel-embel untuk mendoktrin atau menarik seseorang itu Betul. di dalam pengaruh paham kita. Ya. Baik itu misalnya konversi agama atau misalnya dalam satu agama tapi berbeda paham, Betul. kayak gitu, itu tidak diperbolehkan. Jadi dan itu juga sebenarnya sudah terkodifikasi di dalam fikih kebencanaan yang dirumuskan bersama LPB bersama dengan majelis tarjih kita. Jadi itu yang penting juga supaya kemudian kita memastikan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui ini pantinya, melalui MPS ini adalah kemanusiaan narasinya. Demikian Mbak Tiara. Iya, makasih banyak Pak Taufik, Bu Fatimah. Muhammadiyah itu sudah lengkap sekali ya, mulai dari fikih kebencanaan ya Pak, dan fikih misalkan di sana ada fikih defabel mungkin juga berkaitan, terus kemudian panti asuhan juga. Nah, mungkin ini sudah 1 jam Pak ternyata kita ngobrol dari dari kerjasama muridnya sukses. Bu Fatimah sudah punya gambaran MPS akan bekerja sama bagaimana kan Bu ya. Nah mungkin bisa ditutup Pak untuk misalkan pendidikan mitigasi bencana terutama terutama untuk panti akan seperti apa, mulai dari Pak Taufik kemudian Bu Fatimah, harapan ke depan. Baik Mbak Tiara, Bu Fatimah dan jamaah Zumiyah sekalian. Zumiyah YouTubiah Pak. Iya, barangkali yang pertama singkatnya untuk pendidikan mitigasi ini karena anak-anak kita selain di panti juga yang usia sekolah juga sekolah, maka ini kita pastikan apalagi kemudian di lingkungan sekolah Muhammadiyah itu internalisasi tentang pemahaman kesiapsiagaan bencana juga menjadi bagian dari pendidikan. Tidak perlu berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran atau suplemen, tetapi bisa menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada. Misalnya kalau AIK gitu ya, pemahaman fikih bencana untuk beginner gitu ya, untuk pemula itu juga kemudian bisa diinsertkan atau menyatu dengan pelajaran AIK. Saat pelajaran paket misalnya ilmu alam dengan ini juga bisa dimasukkan itu. Nah, di lingkungan panti itu bisa dimulai dari kesadaran atau penyadaran atau memahamkan kembali, memastikan pemahaman itu dimiliki oleh para pengasuhnya. Karena kemudian nanti ada sistemnya sebuah training of trainer ya Pak. Iya, kemudian ada transfer pengetahuan pemahaman itu kepada anak asuh, termasuk kemudian dalam laku keseharian. Kalau itu sudah menjadi pemahaman, terus kemudian tadi meningkat menjadi budaya, habit dan budaya, itu niscaya kemudian akan di sana. Baik itu biasa. Yang sifatnya struktural maupun non struktural itu niscaya sudah dilakukan. Yang ketiga, melalui lini organisasinya, baik itu MPS maupun MDMC, perlu melakukan pendampingan sekaligus tadi melakukan monitoring evaluasi apakah panti-panti kita itu kemudian memang sudah tersepuh pemahaman tentang kesiapsiagaan bencana, dimensi-dimensi turunannya dan sebagainya. Nah, ini saya kira bisa kita lakukan bersama, termasuk dalam konteks saya di Forum Pengurangan Risiko Bencana. Saya kira banyak hal yang nanti bisa dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga anggota kami pada aspek mana, misalnya tadi ada yang concern terhadap psikologi anak, ada yang concern terhadap misalnya penyandang disabilitas dan sebagainya. Itu hal-hal yang sangat mungkin untuk nantinya ke depan dikerjasamakan. Demikian Mbak Tiara. Iya, terima kasih Pak Taufik. Bu Fatimah mungkin ada tanggapan kita terakhir lebih ke upgrading ya gitu ya untuk mitigasi itu, karena kan pada dasarnya udah ada tadi ya Pak Taufik, hanya saja
untuk dipastikan. Betul. Nah, nanti Untuk harapannya dikonfirmasi ya, Bu. pada event ini Iya. 26 April ini bisa direkod nih. Mungkin- Demikian saja Mbak. Iya. Jadi insya Allah sangat bermanfaat dan insya Allah bagi teman-teman lembaga yang bisa hadir, insya Allah langsung bisa mengaplikasikan nanti. Betul. Iya, curi Berarti- setar biar jadi curi star. piloting tadi. Ya, ya. Ini sudah minta diundang Pak Bu Fatimah untuk Iya. di event forum PRB nanti katanya gitu. Iya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Taufik, Bu Fatimah. Iya, Diskusi sore kali ini sudah sampai jam 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dari saya terutama sebagai host membersamai Bapak Ibu sekalian. Dan juga ini sudah banyak pertanyaan tadi ya Pak, sebenarnya ada pertanyaan yang belum dijawab, mungkin bisa ditanyakan langsung Pak kalau misalkan ingin kerjasama atau bagaimana ke forum PRB bagaimana Pak? Ada kontaknya atau tidak? Oh iya, bisa menghubungi saya di 0818 0818 0274 0274 8174. 0818 0274 ya Pak. Iya. 0274 8174 0274 0274 8174 itu atas nama Pak Taufik AR ya Pak. Bisa langsung ke ketua forumnya. Terima kasih banyak Bu Fatimah, Pak Taufik atas diskusi ngabuburit menjelang berbuka pada sore kali ini. Saya Tiara, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di podcast Muhammadiyah for All, kerjasama antara Majelis Pelayanan Sosial dan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, Bu. Iya. Salamnya Terima kasih Mas Topik. CMS